Saya ingat banget ceritanya itu, karena kemudian turun dari kendaraan, terus Cak Nur ngadep sana ngobrolnya ra cetha, bagi saya nggak masuk hal wopo ngobrol roh angin gitu. Terus saya ke sebelah tilang delok tengen kiwo penuh abu dan seterusnya, terus nguyuh kerajaan koyo neng apa senengnya semak gitu. Saka semak ana swara gede banget. Aku nek arep melayu mesti uyuhku nganu iki. Korat marit iki meng pesing iki masalah iki. Terus saya juga gini. Satu dari kecil pengen ketemu demit. Ketemu demit jin itu makhluk yang paling saya pengen ajak diskusi iki. Gak ono sumbere soalnya. Jadi piye iki mosok melayu rek? Wah ora lah, malah kesempatan iki. Nek misalnya aku ditubruk, mosok bapak rambelaini anake rek. Malah ono kesempatan delok demit iki. Tak neng kae njuk. Ngono tok njuk mangkel kae lho. Mangkel njuk ilang ya wis, saya diam aja cuman cerita. Bali-bali mung dipisui bapakku ngono kae. Kowe iki kene lagi serius malah nguyuh. Lah gak paham ya ngene. Ceritanya. Jadi mau ketemu demit enggak jadi gitu. Saya mungkin merespon tadi yang info yang silang sengkarut efek overdosis dan segala macam. Menurut saya apapun kalau terlalu banyak itu beracun. Racun itu bukan pada bendanya, racun itu pada takarannya. Vitamin C itu tidak beracun, tapi nek mangan sak truk ya tadi racun. Internet, sosial media kalau cukup pas porsinya juga informatif kalau bisa memilahnya. Dan karena semua orang bisa berbicara, dulu ada peneliti yang namanya Dunning-Kruger. Itu banyak terjadi efek-efek Dunning-Kruger. Dunning-Kruger gini, wong orang ngerti tapi merasa tahu. Dan karena pengetahuannya cekak, justru dia merasa paling tahu. Dan itu suaranya yang paling keras. Biasanya paling ngotot sih, paling ngerasa bener, paling ngerasa ngerti. Biasanya itu efek dari yang disebut sebagai Dunning-Kruger efek. Justru karena dia tidak tahu banyak, dia ngomong yang merasa paling benar. Karena biasanya orang yang tahu banyak, dia pasti tahu anomali dari setiap kebenaran. Tidak ada yang benar-benar benar kecuali kebenaran Tuhan. Setiap kebenaran yang kita anggap pasti ada titik salahnya, pasti semuanya. Alam pun memberi contoh seperti itu dengan anomali air pada 4 derajat Celcius, anomali besi pada akeh banget anomali yang kamu anggap pasti mesti ono anomali ini. Nah orang yang pengetahuannya luas, dia tahu anomali itu sehingga tidak orang gampang ngomong iki mesti bener, iki mesti salah. Jadi yang dikeluarkan adalah mengajak diskusi, mencari kebenaran bersama, bukan mencari siapa yang benar, tapi mencari apa yang benar. Jadi asal filter kita tepat di situ, kita akan bisa ngelihat oh iki Dunning-Kruger iki lagi pengen ketok iki. Jadi balik lagi saya ingin mengatakan bahwa kita overdosis informasi yang bisa diambil. Jadi filternya harus kita sendiri. Ngono paling respon saya. Penjajahan zaman dulu dan zaman sekarang. Lagi-lagi nggak gampang ngomong. Kalau dulu penjajahannya bisa dilihat dengan fisik, sekarang penjajahannya nggak bisa dilihat dengan fisik. Dan yang kamu lihat, yang kamu pahami sebagai penjajahan belum tentu penjajahan. Gini, karena penjajahan pasti lebih dalam di dalamnya. Nah, strategi ini pinter banget soalnya. Juga gini, kadang-kadang kita membiarkan diri kita terjajah. Saya pengen ngerespon itu tadi tentang bagaimana sumber daya alam kita diambil, kita tidak bisa kok dikasihin sama orang luar misalnya gitu. Kalau kita meneliti lebih dalam, sekarang ada pertanyaan gini juga. Kalau nggak orang luar, kita nggak punya teknologinya. Kita nggak tahu juga caranya gimana. Ada yang mengambil jalan tengah bahwa oke, kamu duluan di situ, tak kasih waktu 20 tahun, orang diberi kewajiban bahwa ada orang Indonesia yang harus ikut serta di situ sehingga ada alih teknologi, sehingga di depannya bisa ditambang oleh orang Indonesia sendiri. Misalnya gitu, itu jadi strategi, bukan jadi dijajah. Tapi kalau dibiarkan lepas, oke, aku sing bangun, neng pekerjaannya suka aku kabeh. Itu minta dijajah itu, karena kita tidak mendapatkan apapun.
kita tidak mendapatkan skillnya, kita tidak berpikir masa depan, kita tidak punya strategi terhadap itu. Nah jadi ngomong penjajahan atau tidak, saya berani ngomong bahwa kita kebanyakan kita dijajah. Tapi kita juga tidak tahu bahwa kita dijajah. Karena penjajahan yang paling berhasil adalah ketika yang dijajah tidak tahu kalau dirinya dijajah. Kamu tidak akan merasa berjuang kalau kamu tidak tahu bahwa dirimu dijajah. Kamu tidak akan pengen keluar penjara kalau kamu tidak merasa dirimu dalam penjara. Jadi sebelum berteriak tentang bebaskan diri dari penjajahan, ketahuilah bagaimana cara mereka menjajah. Bagaimana cara mengetahuinya? Belajar ilmu mereka. Ilmu katon beres. Ilmu katon apa senenge? Donya. Kari maca gabrus ngene ketok kabeh iku. Asal gelem, wong Jawa iki gampang banget sinau. Asal mau. Orang ngerti ampuh wong Jawa. Itu tapi wong Jawa ilmu katon gampang banget itu. Yo nyun sewu aku rada nganu sithik yo, rada pamer sithik yo lumayan lah. Aku mbiyen pernah dibuang sama ayahanda ke luar negeri. Ya konsepnya nek menurutku ya dibuang. Karena mangkat-mangkat dhewe golek-golek dhewe tak kei syarat mingan. Syaratnya ra ono wong Indonesia. Ya wis mangkat aku. Ditiliki pisan ora tau. Apa ya saya membalas juga. Saya sampai sana baru 3 bulan 4 bulan ngirim email wis tekan ngirime ngono tok njuk dipisui juga gue ki yo ngabar-ngabari ngono nek mati kan aku yo iso layat ngono. Tapi itu kawah candra di muka yang luar biasa buat saya. Dan menurut saya kenapa saya mau ke sana? Aku pengen sinau tenan ilmu sepiro to jane. Apa to piye carane to? Tidak dalam rangka merendahkan atau dalam rangka menghamba meninggikan, tapi saya tidak akan bisa memahami dia kebenarannya kalau saya tidak belajar ilmu dia. Tidak ada orang yang dengan sengaja berbuat salah. Orang pasti berbuat benar menurut dia, tergantung tujuannya kemana. Paham maksudku? Semua orang pasti pengen berbuat benar, tuh asal kamu tahu tujuannya. Dia pasti menuju suatu tempat. Bahwa tujuanmu berbeda yang membuat kamu melihat perbuatannya salah. Kalau kamu memahami cara dia, oh ngene, arahnya ke sana, kamu akan paham kebenaran dia dan kamu paham dunia dia. Nah saya Rono, aku dalam waktu 5 tahun aku menyelesaikan matematika rampung, fisika rampung, psikologi D3, komputer science sedikit. Itu dalam waktu uang kuliah standar 4 tahun, 5 tahun. Itu dudu urusan pinter, urusan ilmu katon. Donya iki gampang, karena nek wis apa jenenge nyun sewu dalam petik gampang. Yang kamu belajar itu bukan ilmunya, yang kamu belajar bahasanya. Oh, bahasa biologi iki gini, bahasa matematika itu gini, bahasa apa namanya? Fisika itu gini, bahasa psikologi itu gini, bahasa komputer itu gini. Intinya di dalamnya aslinya ilmu tauhid. Wis aku wani ngomong kuwi. Mbok sampai matematika sing ilmu pasti itu aslinya tauhid. Asal kowe nyekeli ilmu tauhid tenan, pijakanmu di situ ilmu apa wae gampang banget belajar. Wong nyebute laduni, padahal menurutku itu hanya urusan kalau kamu paham ibu dari ilmu, lainnya hanyalah ekspresi dan ranting-ranting. Pegang oyote, belajar karo Mbah Oyot. Saya ingin merespon personalitas dan identitas. Waktu itu ketika saya ngomongan pertama di Mak, kalau nggak di Babang Wetan juga, yang saya sebut istilah personalitas adalah apa yang diberikan Tuhan kepada kita tanpa kita bisa menawarnya. Misalnya, nek aku rambutnya keriting, raine ganteng, ini itu saya nggak bisa tawar penawar. Raine ganteng, aku jadi ora percaya dewe, meyakinkan diri dewa ya. Itu kita tidak bisa usul. Warna kulit kan nggak bisa punya pendapat kita. Tahu-tahu dikasih seperti ini. Itu yang saya sebut sebagai personalitas. Yang dikasih Tuhan tanpa kita bisa punya negosiasi. Identitas adalah apa yang kita kumpulkan sepanjang hidup. Contohnya ini. Badan kan dikumpulkan dengan apa yang kita makan. Kepercayaan dalam diri, bagaimana kita memandang diri, dikumpulkan dari ilmu yang kita makan, yang kita serap, yang kita asup. Kalau orang dalam lingkungan bapak ibunya dan keluarganya Islam, kemudian dia Islam, karena itu yang diasup dari sekitarnya. Tapi kan dia bisa suatu saat memutuskan aku ra Islam.
karena kurang ngerti Islam kuwi Islam tenan atau cuman karena lingkungan. Iki keputusanku padha duta iki. Nah, ada jarak antara personalitas dan identitas. Identitas ini bisa berubah terus setiap saat. Berubah karena apa yang kita serap itu akan nyantol neng diri kita. Ada asupan makanan, ada asupan pikiran. Nek asupannya elek-elek terus metune ya elek. Nek masukannya api-api terus sok-sok naif. Jadi kalau di maknya ini saya merasa kita belajar keseimbangan. Yo apik dipangan, yo elek dipangan, diadon, diaduk untuk menjadi sebuah kesimpulan yang kita yang kita mandiri dan daulat memutuskannya. Ini personalitas dan kenapa kalau Cak Nun ngomong fleksibel toh. Semua rumus tidak berjalan untuk semua orang, rumusnya sama. Kenapa? Karena personalitasnya berbeda tiap manusia. Lahirnya kan beda-beda kabeh. Identitasnya juga dengan modal yang berbeda. Semua orang tuanya beda, lingkungannya beda, pengalaman hidupnya beda. Sehingga rumus dalam hidupnya juga berbeda masing-masing orang. Walaupun kita bisa nyontoh dari orang lain, melihat oh gini, tapi kita harus memodifikasi agar pas dengan kita. Dalam langkah itu pasti terjadi benar salah. Kalau saya sering ngomong, percayalah bahwa kamu tidak pernah mencapai kebenaran. Kuwi rada ekstrim. Karena semua kebenaran yang kau pahami sekarang itu kesalahan yang belum kamu pahami. Iki rada paham ya maksud saya. Kowe ngerti saiki bener, tapi dengan pengalamanmu, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pemahamanmu iso wae oh durung bener sing wingi. Iki ana sing luwih bener dan terus sehingga kalau Islam ngajak berjalannya dengan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang benar, selalu tambah benar, tambah presisi. Tadinya taunya kilometer menjadi meter, menjadi sentimeter, menjadi milimeter, mikro, nano, piko, femto, ato dan seterusnya. Jadi sangat kecil dan sangat presisi. Keluasan berpikir itu membuat kita bisa memahami identitas yang lain. Membuat kita bisa memahami, personalitasnya seperti ini, identitasnya seperti ini, kita bisa menyelami. Sehingga kalau kita bisa paham kebenaran, semakin banyak orang, menurut saya itu modal utama untuk memahami tajalli Tuhan yang bermacam-macam. Salah satu cara mendekati Tuhan adalah memahami ciptaannya. Ora gampang bener salah, karena menurut saya kita semua sesama siswa, dan sesama siswa tidak bisa mengisi rapot teman. Yang bisa ngisi rapot cuman Tuhan. Lebih baik saling belajar dan mencari apa yang benar, bukan siapa yang benar. Ngoten mawon. Matur nuwun.